Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ya jema'in. Baiklah, pertama dan paling utama sekali, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan yang insyaallah akan memaparkan sedikit materi. Nah, baiklah, mukadimah tidak akan saya panjang lebarkan dan selanjutnya kita akan masuk dengan pembahasan. Nama saya Atikah Rahmadani, mahasiswi YIN Bukit Tinggi, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 4. Baiklah, sekarang saya insyaallah akan menjelaskan tentang Al-Muntaqa fi Syarhil Al-Muwatta. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah biografi. Khalaf bin Sulaiman bin Sa'ad atau Sa'id atau Sa'dun bin Ayyub Al-Qadi Abu Al-Walid Al-Taibi Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Tamimi Al-Zahabi Al-Maliki, salah satu imam dari kaum muslimin, kata ahli hukum dan mutakallim, sastrawan, penyair, pendebat yang terampil, penulis dalam banyak ilmu, memiliki banyak pengetahuan. Al-Baji bekerja di berbagai waktu dan sebagai penjaga dan tukang emas untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia melakukan ibadah haji 4 kali dan tinggal cermat dalam mengajar pengetahuan di Mekah selama 3 tahun dengan Abu Dzar Al-Harawi. Lalu di Baghdad di mana ia ditemani Abu Al-Tayyib Al-Tabari dan Abu Ishaq Al-Zirazi. Kemudian dia belajar di bawah Abu Jauh Al-Samnani dan Ibnu Al-Baqillani. Kekayaannya meningkat dengan cepat setelah ia kembali ke Andalusia dan menjadi sarjana dan guru kepala. Qadi Abu Al-Ali bin Sakra berkata, "Aku tidak pernah melihat seperti atau sesuatu yang seperti penampilannya, keagungannya dan martabat dari pertemuan dia adalah salah satu imam kaum muslimin." Setelah Al-Baji datang ke Andalusia, ia pergi ke Majorea di mana ia mengalahkan Ibnu Hazim dalam perdebatan. Menurut Ibnu Bassam, Ibnu Hazim dilaporkan berkata, jika Maliki hanya Abdu Al-Wahhab bin Ali bin Nazar Al-Baghdadi dan Al-Baji akan mencukupi mereka. Di antara buku-buku Al-Baji, Tasdid ila Al-Marifah Al-Tauhid, Sunan Al-Minhaj, Tartib Al-Hajj, Al-Ihkam fi Fusul, Ahkam Al-Usul, Al-Ta'dil wa Al-Tarjih, Prakaraja Anhu Al-Bukhari fi Al-Sahih, Sahih Al-Muwatta, buku terbaik yang pernah ditulis di sekolah Malik. Penilaian ulama terhadap beliau merupakan salah satu imam hadis yang terkenal pada masanya dan juga di kalangan ketika beliau sedang hidup. Mereka salah satu ulama Andalusia yang terkenal. Pernyataan ini dikatakan oleh Ibnu Khalkam dan berkata, Abu Ali Ibnu Sakrah, saya tidak melihat seorang yang begitu pintar dalam bidangnya. Penilaian ulama terhadap beliau merupakan salah satu imam hadis yang terkenal pada masanya dan juga di kalangan umat di kala beliau hidup. Merupakan salah satu ulama Andalusia yang terkenal. Pernyataan ini dikatakan oleh Ibnu Khalkam dan berkata Abu Ali Ibnu Sakrah, saya tidak melihat seorang yang begitu pintar dalam bidangnya, kecuali itu terdapat pada Al-Baji. Kitab yang dibahas oleh Al-Baji ini, yaitu sebagai Syarah Al-Muwatta, merupakan kitab yang dekat dengan Al-Quran dan setiap pembahasannya, dan memiliki kelebihan tersendiri dari kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 474 Hijriyah di Mariyah dan ilmunya sangat bermanfaat di kalangan masyarakat. Pada masa ia hidup, ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 494 Hijriyah dan juga ada yang berpendapat beliau wafat di Mariyah pada bulan Rajab di usia 71 tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang penulisan kitab. Kitab yang dibahas oleh Baji dalam Syarah Muwatta ini adalah sebuah kitab yang tidak bisa dikumpulkan oleh banyak orang dan juga memiliki tingkatan yang sangat sulit. Yang selanjutnya isi kitab. Dikarenakan kitab ini adalah kitab hadis yang bersistematika fikih, maka isi dari kitab Al-Muntaqa ini sebagaimana halnya dengan kitab Al-Muwatta. Nah, selanjutnya kita membahas tentang metode kitab Al-Muntaqa. Metode yang diajukan dan digunakan oleh Baji dalam bukunya Al-Muntaqa ini yaitu beliau membentangkan panjang lebar dari kitab ini, menyebutkan sanad-sanad, kemudian memperpanjang bahasan-bahasan masalah-masalah dan juga dalil-dalil di dalamnya dan dipertentangkan.
Selanjutnya, beliau mengambil hadis dan masalah tersebut dari dasar permasalahannya yang kemudian diikuti dengan menghubungkan farnya. Hal ini juga telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi, kitab ini adalah kitab yang memfokuskan pembahasannya tentang fikih, sehingga metode ini juga bisa disebutkan sebagai metode tahlili, yaitu menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Menurut pentahqiq dari kitab ini, bahwa bagian yang terpenting di dalamnya adalah satu, memaparkan ayat Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Yang kedua, memaparkan hadis-hadis Nabi dari kitab Sittah yang ada. Yang ketiga, memaparkan pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas yang bersumber dari buku-buku rujukan fikih. Yang keempat, memberikan garis dan menguatkan nas-nas yang ada dan meletakkan alamat-alamat penulis di semua kitab yang ada. Selanjutnya, memberikan angka hadis-hadis dan pengaruhnya yang datang dengan nas tersebut. Yang keenam, memberikan pendahuluan pada kitab ini. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kitab ini. Kitab syarah ini, yang pertama kita bahas tentang kelebihan. Kitab syarah ini merupakan kitab syarah yang paling lengkap dibandingkan kitab syarah Muwatta yang lainnya, misal Tanwir Al-Khawalik dan yang lainnya, dan juga menjelaskan permasalahan-permasalahan secara terperinci dengan memberikan solusi guna menjawab pertanyaan yang ada. Al-Baji juga sangat teliti dalam memasukkan pendapat para ulama tentang sesuatu masalah. Beliau terlebih dahulu merujuk kepada kitab Muwatta'nya Imam Malik, sedangkan dari pendataan sumber beliau mengambil argumen-argumen dari ulama yang telah masyhur sebelumnya. Nah, dan selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tidak adanya penjelasan tentang biografi penulis. Yang kedua, tidak adanya penjelasan yang terperinci dari mana beliau mengambil argumen-argumen dari ulama-ulama yang masyhur tersebut. Dan di samping itu, penjelasan yang baru beliau paparkan itu terlalu panjang. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, ataupun salah-salah kata dari saya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk segala perhatian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.